Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputra Nagdiasari, NPM 2020-32121-040. Di sini saya ingin bertanya, pada PowerPoint kalian terdapat landasan teori yang mencantumkan yaitu bauran pemasaran. Nah, coba jelaskan bagaimana bauran pemasaran yang kalian gunakan pada perusahaan yang kalian tuju. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Sri Widiantari, NPM 015, izin menjawab pertanyaan Nanda Widya, yaitu coba jelaskan bagaimana bauran pemasaran yang digunakan pada perusahaan PT Sinar Susro. Jadi, PT Sinar Susro menggunakan bauran pemasaran yaitu atau marketing mix 7P. Yang pertama ada produk. Susro mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh untuk meminum teh dalam kemasan botol dan dengan disajikan dingin. Karena pada awal kemunculan produk, masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk minum teh yang disajikan panas. Brand Susro telah terbentuk melalui proses yang panjang. Susro telah berhasil mengembangkan merek teh botol Susro menjadi merek dengan brand equity yang kuat. Beberapa hal yang dapat dicermati dalam pembentukan brand equity ini adalah, yang pertama ada brand awareness yang dimiliki oleh botol Susro dan dapat dikatakan telah memasuki tingkat top of mind. Hal ini dapat dilihat dari teh botol Susro dan dapat menjadi pemimpin besar dalam kategori teh siap minum dalam kemasan botol. Dari teh botol Susro telah terbukti selama puluhan tahun. PT Sinar Susro telah menjaga dan berhasil menjaga kualitas produk ini sehingga mendapat anggapan baik dari konsumen. Yang kedua ada brand association. Dari teh botol Susro kuat, dapat dilihat bahwa ketika orang menyebut teh botol, kemudian yang menjadi maksud dari teh botol itu sendiri adalah teh botol Susro. Yang ketiga ada brand loyalty. Dari teh botol Susro juga kuat. Ini merupakan hasil dari pengembangan saluran distribusi, menjaga kualitas dan strategi promosi yang dilakukan dengan jargon apapun makanannya, minumnya tetap teh botol Susro. Yang kedua ada harga. Harga yang dipasangkan oleh PT Sinar Susro yaitu antara 3.000 hingga 7.000. Yang ketiga ada tempat. Susro mencakup hampir seluruh wilayah nasional, mulai dari Batam, Jabotabek, Jabar, Jatim hingga Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan teh dalam kemasan botol Susro diekspor ke Australia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat. Serta ada di supermarket, minimarket, bahkan warung-warung kecil. Yang keempat ada promosi. Iklan-iklan Susro yang terlihat di berbagai stasiun televisi, internet, majalah, surat kabar, radio, dan berbagai acara-acara besar maupun kecil. Yang kelima ada orang atau people. PT Sinar Susro menargetkan seluruh masyarakat khususnya di Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan saat presentasi tadi, dari kalangan atas, menengah, hingga bawah. Yang keenam ada proses. PT Sinar Susro melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen tersebut memilih, memesan, membeli, hingga akhirnya mereka mendapatkan layanan jasa tersebut. Yang ketujuh ada bukti fisik atau physical evidence. Jadi PT Sinar Susro sangat memperhatikan kepuasan konsumen, dan PT Sinar Susro sebisa mungkin akan membuat produknya lebih dikenal dengan berbagai inovasi baru seperti perubahan pada kemasan atau desain produknya agar terlihat lebih menarik. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Imades Muhyiddin Tanaya, NPM 031. Dari hasil analisis data, di mana perusahaan PT Teh Botol Susro merupakan salah satu perusahaan penghasil teh terbesar di Indonesia. Saya ingin bertanya, adakah strategi lain yang digunakan oleh PT Teh Botol Susro selainkan
melainkan strategi yang dipakai itu strategi 7P. Dan saya ingin bertanya, apa itu strategi 7P? Jika ada strategi yang lain selain 7P, mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nilo Putu Mutiara Utami Sanjaya dengan 3 NPM akhir 011. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Tanaya. Apa yang dimaksud dengan 7P dan strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan teh botol Sosro selain strategi 7P tersebut? Konsep bauran pemasaran 7P memiliki 7 elemen yang menjadi dasar untuk merancang sebuah strategi pemasaran. Adapun 7 elemen tersebut terdiri dari product, price, promotion, people, process, serta physical evidence. Ketujuh elemen tersebut membuat konsep bauran pemasaran ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan elemen-elemen di luar produk yang dijual. Lalu, adapun strategi yang diterapkan oleh teh botol Sosro adalah konsistensi terhadap produknya. Walaupun banyak produk teh yang masuk di Indonesia dan melakukan berbagai macam inovasi, namun teh botol Sosro tidak mengubah produknya sama sekali. Dan inilah yang menjadi ciri dan kekuatan luar biasa pada minuman teh ini yang sudah melekat di hati masyarakat Indonesia. Karena dengan rasanya yang tidak berubah sama sekali dan konsisten, maka lidah-lidah orang Indonesia pun terbiasa merasakan rasa dari minuman tersebut. Sekian, terima kasih. Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwan Suarsandiasa dari kelompok 7 Manajemen Pemasaran Lanjutan dengan NPM 057. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Di PPT kan dijelaskan bahwa kualitas dan juga harga itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian dari teh botol Sosro. Saya ingin bertanya bagaimana strategi atau cara yang dilakukan oleh teh botol Sosro dalam mempertahankan harga dan juga kualitas produknya di tengah persaingan bisnis yang begitu ketat dan juga harga-harga bahan baku yang terus meningkat. Nah, otomatis kan jika harga bahan baku itu meningkat, produk-produk dari teh botol Sosro itu juga akan meningkat, ataupun harga produksinya itu akan meningkat. Nah, bagaimana cara yang dilakukan oleh teh botol Sosro agar konsumen itu tetap loyal membeli produk dari teh botol Sosro? Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Diantarasa, NPM 2020 3212 10 13. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Swastiastu. Pertanyaannya, bagaimana strategi atau cara mempertahankan harga dan kualitas produk teh botol Sosro di tengah ketatnya persaingan? Strategi atau cara yang dilakukan teh botol Sosro dalam mempertahankan kualitas produk dan harganya, yaitu dalam hal kualitas produk, teh botol Sosro selalu mempertahankan kualitasnya dengan daun teh yang segar langsung dipetik di perkebunannya dan menggunakan teknologi yang modern dalam hal pembuatannya agar kualitas produk tetap terjaga dan aman sampai di konsumen. Sedangkan harga, dengan adanya inflasi, maka kenaikan semua bahan pokok tidak bisa terhindari. Maka teh botol Sosro mengakalinya dengan cara melakukan inovasi, baik di kemasan atau menciptakan produk yang baru, seperti melakukan inovasi produk baru yang lebih terjangkau di masyarakat dengan kemasan yang lebih kecil, harga yang lebih murah. Ini akan menarik para konsumen untuk membeli produk Sosro. Serta dalam hal promosi, teh botol Sosro selalu melakukan promosi baik media sosial maupun televisi dengan menggandeng artis-artis tertentu agar menarik konsumen. Hal ini mempertahankan produk Sosro di tengah persaingan ketat saat ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra Pratama, NPM 09. Di sini saya ingin bertanya ke kelompok 4, saya dari kelompok 7. Bagaimana pemasaran teh botol terhadap kualitas produk dari teh botol itu sendiri? Jika ada pesaing produk lain, bagaimana? Jelaskan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ade Putra Pratama, NPM 0119. Bagaimana pemasaran teh botol Sosro terhadap kualitas produk dari teh botol itu sendiri jika ada pesaing produk lain?
Yang pertama, menghasilkan produk teh dalam kemasan dengan pemanis alami dan tanpa pemanis buatan, sehingga konsumen tidak takut dengan efek yang diakibatkan setelah mengkonsumsi teh botol sosro. Yang kedua, produk teh botol sosro saat dikonsumsi, jika tidak habis dalam sekali konsumsi, dapat disimpan di lemari pendingin sampai beberapa hari. Yang ketiga, suatu kemasan dari teh botol sosro memiliki ukuran yang bermacam sehingga konsumen dapat memilih sesuai kebutuhannya. Yang keempat, konsistensi produk teh botol sosro dari waktu ke waktu selalu memiliki kualitas yang baik, sehingga dari awal kemunculannya sampai sekarang masih dapat bersaing dengan produk lain. Yang kelima, memiliki desain yang beragam sehingga bisa menarik keinginan konsumen untuk membeli produk teh botol sosro. Yang keenam, teh botol sosro dapat disimpan melalui kurun waktu yang lama, sehingga konsumen tidak takut produk akan kadaluarsa jika disimpan lama. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Mardiani, NPM 2020-3212-1028. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, adakah pengaruh dari citra merek bagi konsumen dalam keputusan pembelian teh botol sosro? Mungkin bisa dijelaskan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Mardiani dengan NPM 028. Pertanyaannya, adakah pengaruh dari citra merek bagi konsumen dalam keputusan pembelian teh botol sosro? Ada. Pengaruh dari citra merek bagi konsumen dalam keputusan pembelian teh botol sosro ialah semakin baik citra merek dan manajemen pelayanan, serta semakin murah harga yang ditawarkan, maka dapat meningkatkan keputusan pembelian, yang artinya setiap penambahan ekuitas merek teh botol sosro akan meningkatkan kepuasan pembelian. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.